Bab 2842. Aku akan panggil orang. Melihat tumpukan bola berwarna merah darah di depan Quincy, wajah Mudinto dan lainnya berubah drastis dalam sekejap. Karena dunia selatan baru saja dihancurkan oleh ledakan ini. 100 buah. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala mati rasa. Mudinto dan yang lainnya langsung ragu-ragu. Meskipun mereka tahu Mile saat ini dalam tahap lemah, tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mereka tidak ingin mencoba rasa bom dari Quincy itu lagi. Melihat Mudinto dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, Quincy berkedip dan berkata, "Kalian tidak datang. Aku hanya sendirian, serius." Wajah Mudinto dan lainnya sangat jelek. Quincy ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi saat ini, mata Mile tiba-tiba menyusut, "Hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menarik Quincy ke belakangnya. Di saat yang sama, dia langsung mengaktifkan tubuh Vajra Sakti dan armor Guanxuan. Puff! Cahaya dingin tiba-tiba muncul dari tenggorokannya. Boom! Seberkas cahaya dingin meledak langsung, Mile dan Quincy langsung terlempar mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu keduanya berhenti, ruang waktu di depan mereka tiba-tiba terbuka. Mile menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Boom! Di hadapan Mile, potongan ruang waktu berubah menjadi ilusi. Namun ekspresi Mile sesaat menjadi khusyuk, karena dia menemukan tangan kanannya langsung terbelah dan darah berceceran. Armor Guanxuan baik-baik saja, tapi tangannya terbelah. Apa maksudnya ini? Artinya kekuatan lawan terlalu menakutkan, bahkan armor Guanxuan tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan penuh lawan. Tentu saja, tanpa armor Guanxuan, tubuh fisiknya bisa langsung meledak. Mile mendongak dan melihat ke kejauhan. Tak jauh dari situ, berdiri seorang berjubah hitam dengan topi bambu. Pada saat ini, orang misterius tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Pakaian dewa." Mile memandang orang misterius, Gritchu. Orang misterius terkekeh, "Coba tebak." Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, orang misterius sedikit menyipitkan matanya dan tiba-tiba menarik tangannya ke kedua sisi. Puff! Dengan tarikan ini, retakan gelap tiba-tiba muncul di depannya dan retakan gelap ini benar-benar menghalangi pedang Mile yang menakutkan itu. Boom! Ruang hampa di sekitar Mile dan orang misterius tiba-tiba bergetar, lalu meledak. Orang misterius memandang Mile di depannya dan mencibir, "Itu saja." Saat suara itu jatuh, tangan kanannya tiba-tiba mengepal dan hendak menyerang. Pada saat ini, pedang biru gaib di tangan Mile tiba-tiba bergetar hebat dan saat berikutnya, gelombang kekuatan yang menakutkan meledak. Formasi Tree Life. Ini adalah teknik formasi kedua pedang biru gaib. Dia belum pernah mengaktifkannya. Boom! Begitu orang misterius bereaksi, dia langsung terguncang puluhan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan yang menakutkan ini dan saat berikutnya, sebilah pedang menghantam di antara alisnya tanpa peringatan apapun. Formasi tanpa aku ditambah formasi Tree Life. Orang misterius tidak dapat mengelak sama sekali dari pedang tersebut, karena dia seperti datang menabrak sendiri. Oleh karena itu dia hanya dapat mengangkat lengan kanannya dan membloknya. Boom! Seberkas cahaya pedang hancur. Orang misterius langsung mundur. Namun, saat orang misterius mendarat, pedang lain mendarat. Ramalan dewa. Boom! Orang misterius mundur lagi. Dan begitulah, di mata semua orang misterius itu mundur ratusan ribu kaki dalam sekejap mata, jauh dari Mile. Saat ini, Mile tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib kembali ke tangannya. Dia tampak sangat pucat. Itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan.
Pertama dia mengaktifkan formasi teknik Tao dan sekarang dia mengaktifkan formasi Tree Life. Dia sudah sedikit kewalahan. Namun, dia tidak menunjukkannya. Miley memandang orang misterius di kejauhan dan terkekeh, itu saja. Semua orang. Di kejauhan, orang misterius tiba-tiba berkata, "Aku sedikit ceroboh." Usai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan terkekeh. "Tidakkah menurutmu memalukan jika seseorang bersikap keras padahal mengandalkan benda ilahi?" Miley tersenyum dan berkata, "Apa tingkatan alammu?" Sambil mengatakan itu, dia mengangkat sudut mulutnya sedikit, "Pastinya telah melampaui alam bencana tiada. Dan aku hanya berada di alam bencana dewa. Kamu menindas orang kecil, tidak merasa malu?" Orang misterius berkata, "Aku tidak menggunakan benda asing apapun." Miley tersenyum dan berkata, "Kamu boleh menindas yang kecil dan aku tidak boleh menggunakan benda asing. Kenapa wajahmu lebih tebal dariku?" Orang misterius tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya perlahan dan berkata, "Mulutmu tajam sekali. Nanti gigimu akan aku patahkan satu persatu." Setelah mengatakan itu, dia hendak mengambil tindakan. Saat ini, Miley tiba-tiba menoleh dan melihat ke sisi lain. "Penguasa tiada batas, apakah kamu yang melakukannya? Keluarlah." Mendengar ini, Quincy tercengang. Di kejauhan, orang misterius juga terpana. Penguasa tiada batas. Tentu saja dia kenal orang ini. Dia adalah satu-satunya orang menakutkan yang tidak berani greet to provokasi dengan mudah. Apakah orang di depanku ini mengenal penguasa tiada batas? Orang misterius mengerutkan kening. Tidak ada pergerakan di sekitar. Miley tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Penguasa tiada batas, aku tahu kamu ada di sini. Jika kamu tidak keluar, aku akan memanggil orang." Saat ini, 1000 kaki jauhnya di sebelah kanan Miley, ruang hampa di sana sedikit bergetar, lalu seorang pria perlahan keluar. "Penguasa tiada batas." Quincy berkedip, dia tidak menyangka penguasa tiada batas ternyata masih ada. Miley menunjuk dengan marah ke arah penguasa tiada batas, "Kamu ternyata meminta orang untuk memukulku." Penguasa tiada batas tidak berekspresi. "Dia bukan orangku, dia dari Gritchu." Miley berkata dengan marah, "Aku tidak punya dendam dengan Gritchu, kenapa mereka datang memukulku? Orang ini pasti orangmu. Minta dia pergi sekarang, atau aku akan memanggil orang lain." Penguasa tiada batas berkata dengan suara dalam, "Kenapa kamu begitu gila? Sudah kubilang, dia bukan orangku. Ini dari Gritchu, Gritchu yang ingin macam-macam denganmu, apa hubungannya denganku?" Miley mengangkat pedang biru gaibnya dan berkata, "Jika kamu tidak membiarkan dia pergi, aku akan meminta Lydia untuk memukulmu sekarang." Saat berbicara, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba bergetar. Brengsek. Penguasa tiada batas tiba-tiba berkata dengan marah, "Apakah ada yang salah denganmu? Orang itu tidak ada hubungannya denganku. Gritchu yang ingin macam-macam denganmu." Miley berkata dengan marah, "Itu pasti orangmu." Penguasa tiada batas. Di tangan Miley, pedang biru gaib bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, penguasa tiada batas tiba-tiba berbalik dan memandang orang misterius, "Pergi." Orang misterius berkata dengan suara dalam, "Yang mulia, apakah kamu sedang bercanda denganku?" Penguasa tiada batas memandang orang misterius, "Apakah kamu merasa aku sedang bercanda denganmu?" Bicara sampai di sini, dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan dengan cepat melihat ke arah Miley. "Jangan biarkan pedangmu bergetar. Berhenti." Miley memandang penguasa tiada batas, "Kalau begitu minta dia pergi." Penguasa tiada batas menoleh melihat orang misterius dan berkata dengan marah, "Kenapa kamu tidak pergi dari sini?"
Orang misterius berkata dengan suara dalam, "Yang mulia, Gritchu memberimu wajah, bukan berarti kamu boleh memanfaatkannya, kamu." Penguasa tiada batas tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Di kejauhan, wajah orang misterius berubah drastis, lengannya tiba-tiba bergerak ke depan untuk menghalanginya. Boom! Saat ledakan terdengar, orang misterius itu langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya dan saat dia berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur. Orang misterius tercengang. Kelopak mata Mile juga bergerak-gerak. Astaga! Apakah penguasa tiada batas ini begitu kuat? Penguasa tiada batas memandang orang misterius dan berkata dengan sinis, "Gritchu, kamu beri aku wajah." Hah? Apakah aku butuh wajah dari Gritchu? Sialan, apa-apaan ini? Ada orang yang berani mengancamku. Orang misterius itu langsung tercengang. Satu gerakan. Dia hampir dipukul hingga kehilangan jiwa spiritual, hanya dengan satu gerakan. Apakah penguasa tiada batas dan Mile ini satu kelompok? Di sampingnya, penguasa tiada batas melirik Mile dengan dingin. "Aku ingin lihat kamu bisa bertahan berapa lama." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Hilang sepenuhnya. Di tempat, Mile terdiam beberapa saat, lalu memandang orang misterius itu. Saat berikutnya, dia bergegas menghampiri pedang biru gaib. Melihat Mile bergegas ke arahnya, wajah orang misterius berubah drastis. "Kamu tidak tahu malu." Setelah mengatakan itu, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Kabur. Mile sedikit tidak berdaya saat melihat orang misterius melarikan diri. Meskipun pihak lawan hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa, jika orang itu ingin melarikan diri, dia tetap tidak punya pilihan. Mile menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menoleh ke arah Mudinto dan yang lainnya di kejauhan. Melihat Mile, wajah Mudinto dan yang lainnya semuanya berubah. Saat berikutnya, Mudinto dan yang lainnya berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Kabur. Melihat Mudinto dan yang lainnya melarikan diri, Mile sedikit lega. Sebenarnya, dia sudah di akhir kekuatannya sekarang. Mengeluarkan formasi teknik Tao dan formasi Tree Life terus-menerus sangat menguras tenaganya. Quincy berjalan ke arah Mile, berbisik, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mile menggelengkan kepalanya, sedikit lemah. "Aku ingin pergi ke menara untuk merawat diri." Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk ke menara kecil. Quincy pun segera memasuki menara kecil. Quincy melihat sekeliling dan saat ini, suara menara kecil tiba-tiba terdengar di arena. "Kak Quincy, halo." Menara kecil. Quincy tersenyum dan berkata, "Halo menara kecil." Menara kecil berkata dengan suara dalam, "Kak Quincy, aku juga ingin berjuang untuk majikan muda, tapi aku tidak berdaya." "Oh, maksudku, kekuatanku rendah, bisakah kamu mentransformasikan aku?" Quincy tersenyum dan berkata, "Oke." Menara kecil segera berkata, "Kak Quincy, mulai sekarang, aku akan naik ke Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api. Satu perintah darimu, aku menara kecil akan berjuang." Quincy tersenyum manis, "Menara kecil, kamu menarik sekali." Menara kecil. Di samping, Mile duduk bersila di tanah, memulihkan luka-lukanya. Quincy melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, "Waktu mengalir mundur." Setelah mengatakan itu, dia terdiam beberapa saat dan kemudian berkata dengan lembut, "Bolehkah aku membuat senjata berbasis waktu?" Setelah mengatakan itu, dia berpikir keras. Setelah sekian lama, Mile berdiri perlahan. Saat ini dia sudah kembali normal. Mile memandang Quincy di samping dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?"
Quincy tampak tenang, tampak jelas, Gritchu lah yang menyerang kita. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Mile mengangguk, atasi mereka. Quincy memandang Mile, langsung pergi ke Gritchu. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu yakin? Quincy berpikir sejenak lalu berkata, tidak yakin. Mile. Quincy tiba-tiba berkata dengan suara dalam, mereka harus ditangani. Mile memandang Quincy, berapa banyak peluru yang kamu siapkan? Quincy menggelengkan kepalanya, anak kecil, kekuatannya kurang cukup. Saat berbicara, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam tas kain kecil di pinggangnya, lalu mengeluarkan. Mile tiba-tiba berkata, boleh pinjam tas kecilmu selama beberapa hari. Quincy memandang Mile, mengedipkan mata. Bersambung.